Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Sulangunova dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin menceritakan alur dongeng Duku Paru. Sebelum itu saya akan menceritakan terlebih dahulu biografi Ahmad Tohari yang dimana beliau adalah seorang penulis cerita dongeng Duku Paru. Ahmad Tohari lahir di Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada 13 Juni 1948. Beliau adalah sastrawan dan budayawan kebangsaan Indonesia. Karya monumentalnya Ronggeng Duku Paru sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Ia berpendidikan menengah atas di SMA di Purwokerto dan mengenyam di bangku kuliah yakni Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun di Jakarta pada 1967 hingga 1970. Selanjutnya di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto pada 1974 hingga 1975 dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jenderal Sudirman pada 1975 hingga 1976. Tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan yang dimuat di berbagai media massa. Novel Ronggeng Duku Paru yang diterbitkan pada 1982 berkisah tentang perjuangan penari muda yang berada di dusun kecil pada masa pergolakan komunis. Karyanya dianggap kekiri-kirian oleh pemerintahan Orde Baru yang membuat Ahmad Tohari diintegrasi berminggu-minggu. Ia akhirnya terbebas dari intimidasi hukum karena bantuan temannya Gus Dur. Selanjutnya, isi novel Ronggeng Duku Paru yang menceritakan mengenai perjalanan seorang bocah 11 tahun yang bernama Serintil untuk menjadi ronggeng hebat Duku Paru. Perjalanannya sebagai ronggeng dimulai ketika ia dititipkan kepada Kartareja untuk diasuh dan dilatih menjadi ronggeng sejati. Bersama Kartareja, Serintil berhasil menguasai tarian ronggeng secara alami dan mengisi kelamaan Duku Paru yang kehilangan ronggeng pada 12 tahun yang lalu. Namun, Rasus, teman Serintil, merasa tidak senang akan perhatian yang Serintil dapat karena ia melihat bayangan ibunya pada Serintil. Berlalunya waktu, Serintil menjadi semakin tenar dan akhirnya menjalani upacara sebagai pengesahan dirinya sebagai ronggeng. Setelah mendapatkan pemberkatan dari arwah Ki Seca Menggala, Serintil harus memenuhi satu syarat lagi untuk menjadi ronggeng sejati. Syarat inilah yang membakar amarah di dalam diri Rasus. Serintil harus menjual keperawanannya untuk 1 koin emas. Rasus marah karena nanti kesucian Serintil akan hilang. Begitu juga bayangan akan ibunya. Ketika tiba malamnya, ia takut dan lebih memilih untuk kehilangan keperawanannya bersama Rasus. Di momen itu, Rasus mengiyakan karena simpati, dan di saat itulah ia kehilangan bayangan ibunya. Setelah kejadian itu, Rasus tidak mau lagi menemui Serintil. Ia marah dan kesal karena tiada orang untuk membayangkan ibunya. Maka ia pergi meninggalkan Duku Paru untuk merantau ke kota Dawuan. Di kota Dawuan, Rasus belajar banyak hal. Ia sadar bahwa selama ini Duku Paru dipenuhi oleh kemaksiatan yang membuatnya makin betah tinggal di Dawuan. Setelah beberapa tahun berjualan di kota Dawuan, Rasus dipilih sebagai pembantu rombongan tentara untuk membawa barang-barang mereka. Dari mereka, Rasus belajar mengenai senjata. Suatu hari, Rasus mendapat tugas patroli bersama seorang komandan ke Duku Paru. Setelah beberapa hari patroli, Rasus menyadari rombongan preman yang memasuki rumah Serintil. Karena kekalahan jumlah dan senjata, Rasus menyuruh komandan untuk pergi meminta bantuan. Sementara itu, ia pergi melawan preman itu. Rasus berhasil membunuh 1 orang preman, dan di saat yang tepat bantuan tiba, mereka pun mengejar preman yang kabur. Serintil yang ketakutan segera berterima kasih kepada Rasus. Rasus begitu dikagumi orang-orang Duku Paru karena kini menjadi bagian dari tentara.
Untuk beberapa hari ke depannya, Rasus tinggal di rumah neneknya dan juga untuk mencari pengasuh neneknya. Serintil membantu memasak makanan untuk Rasus. Ia juga sebenarnya memiliki permintaan besar. Ketika Serintil mendapat kesempatan berbicara dengan Rasus, ia menyatakan keinginannya, yaitu untuk dinikahi Rasus. Ia mau merelakan karirnya sebagai ronggeng, namun Rasus menolaknya. Di pagi harinya, Rasus pergi meninggalkan Dukuh Paru. Ia meninggalkan Serintil sekaligus memberi Dukuh Paru apa yang mereka butuh, yaitu seorang ronggeng. Amanat atau pesan moral yang dapat saya sampaikan pada cerita dengan Dukuh Paru, yaitu sebagai wanita, kita harus bisa menjaga kehormatan diri atau kesucian diri. Lalu, hendaknya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan nenek moyang kita, yaitu kebudayaan yang memang patut untuk dilestarikan. Dalam hidup, setiap manusia harus ikhlas menerima apa yang telah ditakdirkan. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskan. Jangan pernah memiliki dan menyimpan dendam kepada orang lain, sebab dendam mampu membinasakan manusia. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memiliki sebuah akibat. Perbuatan baik akan berakibatkan yang baik dan yang buruk akan mengakibatkan yang buruk juga. Dan selanjutnya, sebaiknya kita mencintai tanah air kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.